Amalan yang memasukkan ke surga itu jaga, yang paling banyak memasukkan ke neraka itu ternyata berita tersebut hoax, fitnah. Apa resiko di akhirat kelak? Apa hukumnya seorang suami yang berkata, aku ini ayahmu, kepada istrinya? Antum tahu zihar? Zihar itu Ustadz, saya karyawan swasta, usia 38 tahun. Alhamdulillah diberi nikmat kemapanan. Masalahnya di usia separuh jalan ini amal saya sedikit. Mungkin amal yang disertai dengan ilmu yang sahih jauh lebih sedikit. Saya niat banget mengejar ketinggalan ilmu dan amal tersebut. Saya ingin cuti 2-3 tahun dan fokus mengejar ilmu agama ini. Apakah pola pikir ini benar, Ustadz? Kalau benar, adakah rekomendasi pondok pesantren intensif untuk karyawan dengan usia seperti saya? Jazakumullah khairan. Jamaah, orang mau naik jabatannya itu kadang-kadang sekali. Wa innahu la yasirun ala man yassarahullah alaih. Dan itu akan jadi mudah buat orang yang Allah memudahkan buat dia. Jadi amalan yang memasukkan ke surga itu jaga rukun Islam antum, jaga tauhid antum, jaga syahadat antum ketika mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dirikan sholat, bayar zakat, puasa Ramadan, berangkat haji kalau mampu. Ini yang wajib. Kemudian antum tambah dengan yang sunnah-sunnah, kata Nabi Muhammad SAW. Sholatnya jangan cuma 17, tambahlah dengan sholat sunnah. Puasanya jangan hanya puasa Ramadan, antum laksanakan puasa sunnah yang lainnya. Kemudian zakatnya jangan cuma zakat yang 2,5%, antum sedekah. Kemudian setelah itu antum jaga lisan antum. Yang paling banyak memasukkan ke neraka itu lisan dan kemaluan, jemaah. Kata Nabi SAW, man yadmanu li ma baina fakkaihi wa ma baina fakhidaihi admanu lahul jannah. Barang siapa yang menjaminkan buat aku yang di antara dua rahangnya, di antara dua pahanya, aku jaminkan surga buat dia. Antum jaga lisan dan jaga kemaluan, insyaallah antum masuk surga, jemaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, kalau sekiranya saya kirim berita via medsos dan bisa langsung tersebar ribuan, ternyata berita tersebut hoax, fitnah, apa resiko di akhirat kelak? Dan apa yang harus dilakukan untuk menghilangkan dosa tersebut? Jamaah, dosa itu terbagi menjadi dua. Dosa yang berkaitan dengan Allah, dan yang kedua dosa yang berkaitan dengan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berkaitan dengan Allah itu sangat mudah sekali minta ampunnya, karena Allah itu maha pengampun. Tapi dosa yang berkaitan dengan manusia ini berat, karena manusia itu pelit dengan haknya. Dia nggak akan kasih hak. Kalau ternyata yang antum lakukan, yang antum sebarkan hoax dan fitnah buat orang, maka antum harus minta maaf kepada orang yang difitnah. Dan antum harus menyebarkan klarifikasi setelah itu, menyampaikan kepada semua yang antum sudah sebarkan, bahwasanya ternyata yang anda sebarkan hoax, anda mohon maaf, dan anda akan mengambil pelajaran. Anda tidak akan lagi bermudah-mudahan menyebarkan berita, apalagi di masa sekarang ini. Kalau orang yang antum fitnah itu antum kenal sama dia, antum perlu cari itu orang, datang minta maaf sama itu orang. Karena kalau tidak, dia akan menanti antum di padang mahsyar. Dan kalau dia tidak memaafkan, maka pahala antum akan diambil oleh dia.
maka jaga lisan antum jamaah. Barakallahu fikum. Taib. Ini pertanyaan terakhir jamaah. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ana mau bertanya, Ibu Budi di Batam, apa hukumnya seorang suami yang berkata, aku ini ayahmu kepada istrinya? Karena si istri memegang kepala suami saat sedang santai dan bercanda di kamar. Lalu si istri sontak kaget dan berkata kepada suami, maaf ayahku, bukankah engkau ayahku di kampung? Aku adalah istrimu dan engkau adalah suamiku. Apakah perkataan suami aku ini ayahmu itu termasuk ke dalam zihar ya Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz, ini urgen sekali. Syukran jazakallah khair. Antum tahu zihar? Zihar itu ketika seorang suami mengatakan kepada istrinya, anti alayya ka dhahri ummi, kamu buat aku seperti punggung ibuku. Artinya dia menyamakan istrinya dengan ibunya. Haram bagi dia. Itu zihar. Zihar ini termasuk ucapan dusta, hoax. Dan orang yang zihar itu punya konsekuensi, dia harus membayar kafarat dari apa yang dia ucapkan. Kalau dia ingin menghubungi istrinya, maka dia harus bayar kafarat. Bagaimana dengan suami yang mengatakan aku ini ayahmu? Tergantung apa maksudnya dia mengatakan itu. Kalau maksudnya aku itu seharusnya dihormatin seperti engkau menghormati ayahmu, masa dipegang-pegang kepalaku? Maka insya Allah tidak termasuk zihar. Tapi kalau suami mengatakan itu maksudnya mengharamkan dirinya atas istrinya, maka tatkala itu jadi zihar. Maka hati-hati dengan ucapan lisan kita. Dan buat para suami, jangan suka-suka mengatakan cerai sama istrinya. Sebagian orang sudah menceraikan istrinya 10 kali tapi masih satu rumah. Hati-hati antum. Sudah bukan istri antum dia. Sebagian wanita yang berulang kali mendengarkan ucapan cerai dari suaminya, ketahuilah bahwa cerai yang boleh rujuk itu hanya 2 kali. At-talaqu marratan. Tolak yang boleh rujuk cuma 2 kali. Kalau antum mengatakan cerai kepada istri antum sekali lagi, nggak bisa lagi antum rujuk. Kecuali istri antum menikah dengan laki-laki lain. Ini urusan zihar, urusan cerai ya. Tolong dijaga. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa ana sampaikan jamaah. Ana berbahagia sekali bisa berjumpa dengan ikhwan-ikhwan dan akhwat yang ada di Batam ini. Semoga perjumpaan kita bukan yang terakhir. Kalau kita nggak berjumpa lagi di dunia, semoga Allah memperjumpakan kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.